Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada episode kali ini di video saya berbeda tema, yaitu pada pertemuan kali ini mengenai penjelasan dari tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak yang terhormat, Bapak dosen, Bapak Dr. Rifki Rosyad MA, dan juga Bapak Dr. Dudi Imanuddin Effendi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur panjang dan juga diberikan kesehatan selalu, tidak bosan memberikan ilmu pengalamannya kepada kami, khususnya di mata kuliah keberagamaan jurusan Religious Studies atau studi agama. Untuk itu saya boleh memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan. Saya semester 1 di jurusan Religious Studies, studi agama di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, gitu. Pada kali ini saya akan pertemuan video kali ini akan sedikit menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah, yaitu mata kuliah keberagamaan, ya dengan tema Religion in Childhood, atau bahasa kitanya itu agama di masa kecil, di masa kanak-kanak gitu. Nah, yang saya kutip dari bukunya Psychology of Religion, di sini saya akan sedikit menjelaskan menurut Piaget bahwa Piaget ini berpendapat bahwa perkembangan secara kognitif pada diri masa kanak-kanak ini dibagi menjadi ada 4 tahapan, yaitu diantaranya yang pertama itu tahapan sensiomotor, atau ini di usia anak dari 0 sampai 2 tahun. Ini anak pada tahapan ini bahwa anak-anak mengekspresikannya atau menangkap pengetahuannya, baik itu keagamaan, baik itu perilaku yang lainnya, etika dan lain sebagainya. Menurut Piaget bahwa pada usia kanak-kanak awal dari 0 sampai 2 tahun ini, anak-anak itu menggunakan tahap pertama itu tahap sensiomotor atau sensori motor. Ini merupakan bahwa pada tahapan ini anak-anak itu menggunakan sensorik dan motorik. Jadi ketika anak-anak itu menangkap pengetahuannya, saya contohkan bahwa anak itu menggunakan sensor, tidak menggunakan akal yang sudah digunakan secara normal orang dewasa begitu. Anak-anak ini jadi meniru, lebih cenderung apa yang dia idolakan atau orang yang terdekatnya yang dia tiru. Contoh seorang orang tua, baik itu orang tua yang secara biologis atau orang tua terutama orang tua yang mengurusnya gitu, baik itu orang tua biologis atau bukan. Jadi ketika orang tuanya melakukan sesuatu atau berbicara yang baik-baik, maka akan diturutinya baik. Begitupun juga contoh orang yang jadi orang tuanya berbicara kasar atau hewan-hewan yang istilahnya tidak boleh diucapkan tapi dia ucapkan, maka anak itu meniru. Contohnya anak itu ada bahasa Sundanya,
sia kepada orang yang lebih dewasa, maka anak itu pun akan seperti itu gitu loh, akan mengikuti. Dan jadi tahapan ini merupakan pondasi yang penting anak sebelum ke jenjang dewasa atau ke remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, dan masa lansia gitu. Itu menurut Piaget bahwa anak itu di tahapan ini penalarannya atau penangkapan pengetahuannya itu menggunakan tahapnya itu sensor motor. Kemudian tahap yang praoperasional. Nah, praoperasional ini menurut Piaget bahwa anak dari 2 sampai 6-7 tahun atau di masa anak itu masuk TK 2-3 tahun dan mau sebelum masuk SD 6-7 ini masa mau masuk TK lah, masa-masa anak ketika lucu, masa-masa anak ketika suka membangkang. Nah, pada tahapan ini menurut Piaget bahwa merupakan pada tahap ini anak-anak tinggal di dunia yang sangat egoisentris. Jadi di masa yang egoisentris, di masa ini anak-anak kebenarannya itu menurut dirinya belum bisa menangkap atau menerima pendapat dari yang lain begitu. Nah, pada tahapan ini bahwa anak-anak pada masa istilahnya membangkang kepada baik itu gurunya atau orang tuanya. Jadi pada tahapan ini tingkat egoisentris yang paling tinggi gitu bagi pada masa kanak-kanak, yaitu usia dari kisaran 2 sampai 7 tahun. Ketika kita sederhanakan dalam kehidupan sehari, ketika saya masih kecil atau orang tua yang mendidik anaknya ketika kecil, tingkat egoisentrisnya atau ketika kita larang sesuatu, contohnya anak lagi main game kelamaan, lalu orang tuanya melarang, nah si anak ini pasti tidak mau, rata-rata tidak mau, malah nangis, malah orang tuanya yang mengalah gitu. Gak boleh main game, disuruh cuci piring atau apa, malah ngotorin. Di tahap ini kebenaran anak itu pada masa egoisentrisnya, jadi belum bisa mengaktualisasikan atau menangkap apa yang diinstruksikan orang-orang terdekatnya atau yang diidolakan. Tahapan yang ketiga menurut Piaget berpendapat bahwa tahapan ini merupakan tahap operasional beton, yaitu sekitar 7 sampai 12 tahun. Ini sekitarlah masa, kalau dalam kita itu di pendidikan formal itu masa SD kan, masuk 6 itu sampai usia 6-7 sampai 12 tahun kurang lebih gitu. Nah, di masa ini anak selama tahap ini anak itu menjadi mampu memahami konsep konservasi yang membuat mereka kesulitan pada tingkat sebelumnya. Mereka juga mampu bernalar secara logis tentang peristiwa-peristiwa yang konkret. Juga dapat memahami analogi dan melakukan transformasi matematika seperti yang melibatkan seperti contoh bahwa pada tahapan ini kita bisa membayangkan secara sederhana tahapan ketiga yang menurut Piaget bahwa anak itu sudah mulai bernalar, berpikir secara logis, dan sudah mulai otaknya itu bekerja. Dalam masa kita mah sudah mulai bahasa Sundanya mulai boga pikiran gitu. Nah gitu. Dalam tahapan ini bahwa anak ini sudah mulai berpikir secara logis atau menurut Piaget tahapan operasional beton. Saya kasih contoh, pada tahapan ini anak sudah mulai bisa memfungsikan logikanya.
Contoh sederhana, anak baru masuk SD dia sudah mulai bernulis, berhitung. Contoh Andi pergi ke pasar, dia belajar nulis. Contoh kasih pertanyaan, siapa yang pergi ke pasar? Oh, Andi. Berarti anak itu sudah mulai memikirkan. Coba pada pasti anak-anak yang tadi 2 sampai 6 atau 7 tahun, dia akan kebingungan, bisa benar bisa salah. Tapi dalam tahapan ini anaknya, oh iya Andi ya gitu. Contoh 3 kali 3 berapa? Itu oh 9. Itu anak sudah mulai bernalar logis pada awal gitu, sudah bernalar secara logis. Nah, yang kemudian tahap selanjutnya menurut Piaget bahwa tahapan yang terakhir, yang keempatnya, yaitu tahapan operasional formal. Nah, pada tahapan ini tahap terakhir perkembangan pada anak secara kognitif, bahwa anak itu secara tekstualnya memungkinkan menjauh dari konkret dan proses berpikir. Anak-anak yang lebih tua ini mampu memikirkan abstrak kompleks yang melibatkan hipotesis. Contohnya bahwa pada tahapan anak-anak akhir atau mau menuju remaja awal, menurut Piaget ini kurang lebih ya umur sekitar 12 tahun, kan masa remaja mulai dari 13 ke atas rata-rata menurut para tokoh-tokoh. Jadi pada tahap anak terakhir ini anak sudah mulai formal. Dia pada tahapan ini anak itu sudah mulai bisa memecahkan suatu permasalahan. Contoh di masalahan keluarga, hal terkecilnya masalah keagamaan gitu, sudah mulai bernalar pada pemecahan suatu masalah gitu. Contoh misalkan orang tuanya ibu atau bapaknya itu bertengkar. Kalau pada masa awal itu gak terlalu mikirkan apa-apa, walaupun itu berpengaruh pada psikologi anak itu, tapi pada tahap ini anak itu sudah mulai berpikir gitu, menghipotesis mengapa mereka bertengkar, atau misalkan ada orang tua berselisih, kenapa mereka berselisih, ada faktor apa, apakah ada orang ketiga, apakah ada salah satunya membuat kesalahan gitu kan. Anak itu sudah mulai berhipotesis dan mampu memberikan solusi gitu secara sederhana gitu.